Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Sepia dengan NIM 15136190050. Di sini saya akan menjelaskan tugas metodologi penelitian, yaitu membuat proposal dengan judul alat pendeteksi asap rokok pada suatu ruangan menggunakan sensor MQ2 dengan metode pembelajarannya menggunakan SWAY. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, deskripsi teori, kerangka berpikir, hipotesis, langkah-langkah penelitian, metode penelitian tahap 1. Next. Latar belakang penelitian. Pada kehidupan sehari-hari, perokok banyak dijumpai di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, sangat banyak kerugian yang ditimbulkan oleh asap rokok, dan asap rokok itu sendiri juga dapat mengganggu orang yang berada di sekitar kita. Tentunya asap rokok sangat mengganggu lingkungan di sekitar bagi orang yang tidak merokok. Misal, rokok akan menghasilkan asap rokok sebagai hasil dari tembakau yang dibakar sehingga dapat mengganggu orang yang tidak merokok. Karena faktor buruk yang dibawa oleh asap rokok, pada daerah tertentu terdapat larangan yang tidak memperbolehkan seseorang untuk merokok. Misalnya pada rumah sakit, bioskop, ruangan ber-AC, dan tempat lainnya. Hal tersebut dilakukan agar asap yang ditimbulkan tidak mengganggu orang lain yang berada di sekitarnya. Next. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah untuk proposal penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara merancang sebuah sistem yang mampu mengontrol kadar asap rokok di dalam suatu ruangan. Yang kedua, bagaimana kinerja sensor MQ2 sebagai alat pendeteksi asap rokok pada ruangan. Next. Adapun tujuan penelitian laporan tugas akhir ini adalah untuk merancang alat pendeteksi asap rokok pada ruangan, mengetahui kinerja sensor MQ2 yang digunakan sebagai alat deteksi asap rokok pada ruangan. Kemudian kegunaan hasil penelitian kali ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan mengurangi masuknya asap rokok ke dalam ruangan sehingga mengurangi tercemarnya polusi udara akibat asap rokok yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Deskripsi teori yang pertama itu ada asap rokok. Kemudian ada 3 bagian rokok yang paling berbahaya, itu ada nikotin, ada karbon monoksida, kemudian ada tar. Next. Bahaya rokok terhadap kesehatan. Rokok dan asapnya mempunyai dampak yang buruk bagi kesehatan, tidak hanya bagi perokok itu sendiri, tapi juga bagi perokok pasif yang hanya ikut menghirup asapnya saja. Karena dilihat dari bahan-bahan yang berbahaya dalam rokok, nikotin dapat menaikkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung hingga pekerjaan jantung menjadi lebih berat. Kemudian ada sensor. Sensor yang dipakai kali ini adalah sensor MQ2. Kemudian ada blower. Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu, juga sebagai penghisapan atau udara tertentu. Next. Untuk
kerangka berpikirnya itu ada flowchart, dan blok diagram alatnya seperti terlihat pada gambar. Berdasarkan diagram blok pada gambar di atas, terdapat beberapa alat atau komponen yang berfungsi sebagai power supply untuk menyuplai seluruh sistem, sensor NQ2 untuk mendeteksi kandungan asap rokok, ada pengoksidasian sinyal untuk membagi tegangan, ada mikrokontroler Atmega 8 untuk pusat pengendali seluruh sistem, ada LCD sebagai output tampilan, kemudian ada buzzer sebagai indikator adanya perubahan kandungan kadar udara, kemudian ada kipas atau blower berfungsi sebagai penyegar udara akibat terjadinya perubahan konsentrasi udara. Kemudian ada hipotesis. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka peneliti mensubstitusikan ke dalam alat pendeteksi asap rokok pada ruangan yang ditunjukkan untuk mengurangi polusi udara dari asap rokok yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Next. Langkah-langkah penelitian jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode R&D. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Langkah-langkah dalam penelitian R&D itu ada sebagai berikut. Next. Kemudian ada metode penelitian tahap 1. Pertama itu ada populasi sampel sumber data. Adapun lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada 3, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Next. Ketiga itu ada instrumentasi penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada perangkat kerasnya yaitu sensor NQ2, LCD, power supply, buzzer, blower, rangkaian mikrokontroler Atmega 8, rangkaian LCD, rangkaian sensor NQ2, rangkaian buzzer, dan rangkaian kipas. Kemudian ada analisis data. Data yang telah terkumpul dari hasil pengumpulan data harus segera diolah dan dimaknai sehingga segera dapat diketahui apakah tujuan penelitian sudah tercapai atau tidak. Next. Berikut ini perencanaan desain produk. Sebagai berikut terlihat pada gambar. Next. Kemudian ini ada validasi desain berupa alat pendeteksi asap rokok pada ruangan menggunakan sensor NQ2. Saya sebagai penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.